Alea, Bangkitnya Ruh Terakhir, penulis Bagus Niskala. Pertemuan dalam kabut. Langit hutan memucat dan kabut turun lebih cepat dari biasanya. Di hari-hari seperti itu, hutan tidak hanya bernapas, ia mengingat. Suara hutan berhenti. Tidak ada dengung serangga, tidak ada desir daun. Bahkan angin pun seperti mematung karena sesuatu. Tengah mengamati. Langkahnya pelan. Satu-satunya hal yang berani melawan diam. Dan hutan menjawab, bukan dengan suara, tapi dengan membuka jalan. Siluet itu muncul. Langkahnya nyaris tak bersuara, seolah tanah pun enggan membantah kehadirannya. Ia tidak tersenyum, tidak berbicara, tapi matanya, mata yang bukan hanya melihat, tapi menembus. Dan untuk pertama kalinya, Arka lupa bagaimana caranya bernapas. Apa kau manusia? Kenapa kau di sini? Saya mencari sesuatu. Namun bahkan ia sendiri tidak tahu apakah ia sedang mencari atau dicari. Atau mungkin sesuatu mencarimu. Tanah bergetar, daun gugur tanpa angin. Dunia sedang mengamati pertemuan ini, bukan kebetulan. Sebelum menjawab manusia, ia menjawab hutan terlebih dahulu. Sebut saja Alea. Alea. Saat jari-jari mereka bersentuhan, sesuatu yang bukan miliknya masuk ke dalam dirinya. Jangan terlalu dekat dengan ingatan yang bukan milikmu. Hutan ini menyimpan waktu dengan cara yang berbeda. Di atas cabang tertinggi, sesuatu menunggu. Ia tidak mencintai pertemuan. Ia mencintai hutan. Apakah hutan ini hidup? Mereka mendengar, mereka mengingat, dan terkadang mereka berbisik. Wow, indah. Keindahan yang lahir dari sesuatu yang terlalu tua untuk disebut cahaya. Sudah dimulai. Masuklah, tapi berhati-hatilah dengan pikiranmu. Tempat ini tidak memaafkan niat yang serakah. Di tempat itu, udara tidak hanya dihirup, udara diingat. Siapa kau sebenarnya? Aku adalah suara hutan yang dilupakan, bayangan dari leluhur yang tak lagi dikenang. Aku bukan siapa-siapa, dan itulah sebabnya aku bisa menjadi apapun. Kau membawanya ke sini? Suaranya belum ditentukan, darahnya bisa membakar atau menyembuhkan. Kau tahu itu. Mereka akan mencium aromanya, anak dari darah manusia, dan ruh akan memanggil hal-hal yang seharusnya tetap tertidur. Anak dari darah manusia dan ruh. Kau bukan hanya pencari, kau adalah kunci yang akan membuka atau mengunci kehancuran. Cukup! Kau tak bisa melindunginya selamanya, Alea. Kelopak bunga sangira, ini hanya muncul saat dunia mulai menipis. Kelopak itu perlahan larut menjadi cahaya dan meresap ke kulit Arka. Semua akar di sekeliling ruangan menyala kuat. Kau sudah terpilih. Darahmu lahir dari ikatan yang tak seharusnya terjadi. Dunia ruh dan manusia dipaksa bersatu, dan kau adalah jembatannya. Aku tidak tahu sejak kapan terakhir kali aku tenang seperti ini bersama seseorang. Aku juga. Biasanya aku hanya berjalan sendiri tanpa menentang. Di antara ribuan pohon yang menyimpan rahasia, hanya satu jiwa yang membuatnya lupa bahwa ia sendiri. Mereka akhirnya saling menggenggam tangan tanpa ciuman, tanpa pelukan, hanya keheningan penuh pengakuan. Kau bukan satu-satunya. Tak semua pilihan membawa terang. Jangan biarkan rasa membuatmu buta pada bayangan. Bangun
bangun. Kita harus pergi sekarang. Ada apa? Seseorang telah makam masuk. Ia tidak mencari jawaban. Ia datang untuk memisahkan. Mereka datang lebih cepat dari yang kuduga. Para pemutus jalur, mereka memburu ikatan. Kita harus lari. Kita tidak bisa lari, tapi kita bisa bersembunyi. Pohon Laleuna, gerbang ruh tempatku mengamati dan menanti. Dulu aku mati di sini, tapi hutan menolaknya. Dulu aku dibangkitkan dengan bunga ini, bukan untuk hidup, tapi untuk mengingat. Aku tidak tahu apakah kita selamat. Tapi di sini, untuk pertama kalinya, aku merasa pulang. Jika kau tetap bersamanya, aku akan menjadi kenyataan. Pohon ini sedang diperingatkan. Kau tidak hanya terikat padaku, Arka. Kau juga bagian dari bayangan dunia lama. Kalian telah bersatu, dan batas kini mulai retak. Kita harus pergi ke tempat kebenaran tidak bisa disembunyikan. Jantung hutan. Alia,